Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elanggara Bayu Haji dari kelompok 9, Praktikum CNC 2022, Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan proses pembuatan kode dengan menggunakan software SolidWorks. Berikut adalah profil atau benda kerja yang telah saya buat secara 3D dengan menggunakan software SolidWorks. Pembuatan benda kerja ini dilakukan berdasarkan acuan gambar teknik yang telah diberikan sebelumnya. Berikut adalah gambar teknik yang telah diberikan. Untuk pembuatan kode menggunakan SolidWorks, pertama saya masuk ke tab SolidWorks, kemudian saya define mesin. Kemudian pada tab mesin saya memilih mil metrik karena saya akan melakukan pembuatan kode untuk mesin CNC TU3A, yaitu mesin mil atau mesin freeze. Kemudian untuk mesin duty-nya saya memilih lag duty karena pada mesin yang ada di lab CNC menggunakan jenis mesin CNC TU3A yang merupakan mesin training unit atau mesin untuk training atau latihan untuk pembelajaran, sehingga untuk pengerjaannya menggunakan pengerjaan yang ringan. Kemudian pada tool grip, karena saya akan menggunakan pahat flat end 3 mm dan pahat drill 4 mm, saya akan menghapus pahat daftar pahat yang ada terlebih dahulu, kemudian saya menambahkan pahat baru, yaitu pahat flat end 3 mm dan juga pahat drill 4 mm. Kemudian untuk post processor, karena akan digunakan aplikasi Mac3, maka saya akan memilih aplikasi Mac3 dan saya select. Untuk posting, setup rotary axis dan tilt axis, saya menggunakan settingan default yang dari SolidWorks-nya. Kemudian saya klik OK. Kemudian setelahnya saya memilih koordinat sistem dengan mengklik fitur koordinat sistem. Saya memilih koordinat sistem di bagian kiri bawah. Untuk koordinat XY-nya, koordinat XYZ-nya, koordinat Z searah vertikal, kemudian koordinat Y ke arah depan, dan koordinat X ke arah samping. Setelahnya saya klik OK. Kemudian saya memilih fitur Stock Manager untuk memilih jenis material yang akan digunakan atau jenis material yang dari benda kerjanya. Pada jenis material yang akan saya gunakan, saya menggunakan jenis material default, yaitu material aluminium alloy. Kemudian untuk stok tipenya yaitu bonding box. Kemudian klik OK. Kemudian saya melakukan memilih setup dan milih setup untuk memilih permukaan mana yang akan dikenai pahat atau dilakukan proses pemakanan. Saya akan memilih phase 1 karena phase 1 adalah permukaan yang akan dilakukan proses pemakanan. Kemudian saya klik OK. Setelahnya saya melakukan extract machinable feature. Dan akan muncul pada daftarnya ada irregular pocket 1 dan whole group 1. Setelahnya saya akan melakukan memilih 2,5 axis mill operation untuk memilih profil mana yang akan dilakukan proses roughing. Pada toolnya saya memilih tool flat end atau pahat flat end dengan diameter 3 mm. Kemudian fiturnya saya memilih semuanya pada irregular pocket 1. Kemudian saya klik OK. Kemudian pada Windows Operation Parameter akan muncul tab roughing. Saya klik dan allowance saya ganti 0, setting 0 untuk memastikan agar pahat dapat menyentuh benda kerja secara langsung. Kemudian saya klik OK. Selanjutnya saya akan melakukan generate toolpath. Generate toolpath ini adalah untuk menampilkan arah pahat yang akan berlangsung pada saat proses pemakanan. Berikut garis-garis arah pahat pada proses pemakanan. Selanjutnya saya akan melakukan simulate toolpath untuk melihat proses pemakanan, simulasi pergerakan pahat dan proses pemakanan pada proses roughingnya. Saya pilih run dengan kecepatan 100 agar tidak terlalu lama.
Kemudian setelah proses pemakanan selesai, kita bisa melihat dengan soft difference untuk melihat apakah proses pemakanan ini sudah berjalan secara maksimal atau belum. Eee, untuk benda kerja yang sudah berwarna hijau, artinya, eee, proses pemakanan sudah berjalan secara sempurna. Sedangkan untuk 4 lubang yang berwarna biru ini masih belum terkenai proses pemakanan atau masih belum sempurna. Hal ini terjadi karena 4 lubang ini harusnya dikenai atau dilakukan proses drilling dengan eee, pahat drill diameter 4 milimeter. Oleh karena itu kita lanjut untuk melakukan melihat pergerakan pahat pada, keempat lubang ini dengan cara memilih hole machining operation. Kemudian pada, hole machining operation saya memilih tool dengan tool pahat drill, 4 milimeter, kemudian feature-nya yaitu semuanya atau whole group ini 4 lubang ini, kemudian saya klik OK. Nah, setelahnya akan muncul operation parameter. Pada Windows Operation Parameter ini, saya memilih settingan default saja dari SolidWorks-nya. Saya klik OK. Kemudian saya melakukan generate toolpath untuk melihat arah pergerakan pahat drill-nya. Berikut adalah arah pergerakan pahat drill-nya. Kemudian saya akan memilih atau melihat simulasi dari pergerakan pahatnya dengan melakukan simulate toolpath. Saya akan run simulate toolpath dengan kecepatan 100. Setelahnya saya akan melihat apakah proses pemakanan sudah berjalan secara sempurna atau belum dengan cara klik soft difference. Untuk benda kerja yang berwarna hijau, artinya pemakanan sudah berlangsung secara sempurna, sedangkan 4 lubang ini masih berwarna biru. Hal ini terjadi karena pahat drill bersifat atau berbentuk runcing, sedangkan untuk lubang pada benda kerja yang telah saya buat profilnya masih berbentuk flat atau datar, sehingga pemakanan tidak sesuai dengan pahatnya. Kemudian saya klik OK. Setelahnya, karena proses pemakanan dan pembuatan uh, arah pahatnya sudah berlangsung, sudah berjalan, kemudian saya akan menyimpan G-code yang telah dibuat ini dengan cara post process. Nah, pada post process ini saya akan menyimpan file G-code-nya dengan nama praktikum CNC TU3A dengan tipe file yaitu txt, kemudian saya save. Kemudian saya run untuk melihat G-code yang telah dibuat secara otomatis oleh SolidWorks CAM. Berikut adalah G-code yang telah dibuat. Setelahnya saya klik OK. Kemudian saya bisa melihat terhadap hasil file txt yang telah dibuat. Berikut adalah file txt kode yang telah dibuat. Sekian pembuatan kode dengan menggunakan SolidWorks CAM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.